Halo Adik Riata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya ke nomor 2, yaitu jurnal penyesuaian, sama nomor 3 untuk kertas kerja utama atas soal ini. Jadi yang nomor 1 tadi kan kita nggak perlu analisis, bisa jawab soal, tapi untuk nomor 2 sama 3 kita perlu analisis. Oke, yang pertama kita langsung aja baca soalnya. Di sini ada suatu PT bernama Nawiri, perusahaan bergerak di bidang penjualan aksesoris. Terus dia peroleh bahan bakunya itu beli, sebagian memproduksi dan sebagian membeli gitu. Terus habis itu dalam melakukan pembukanya, PT Nawiri menggunakan sistem akuntansi secara umum. Semua pembelian menggunakan termin. Oke, jadi semuanya itu FOB destination. Ini penting ya, kecuali untuk beberapa pembelian yang menggunakan FOB shipping point. Jadi hampir seluruhnya FOB destination, kecuali kalau ditentukan lain gitu, ada keterangan lain kalau misalnya itu tuh FOB shipping point. Terus habis itu PT Nawiri itu gunain percatatan perpetual. Jadi kalau misalnya ada penjualan, dia langsung mengupdate COGS-nya gitu. Jadi bisa ketahuan deh COGS tanpa menunggu periode akhir untuk menghitung fisik kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya PT Nawiri Indonesia sedang memerlukan penambahan modal kerja dan akan melakukan pinjaman. Jadi perlu audit, intinya kayak gitu kan. Oke. Saudara diminta untuk melakukan evaluasi tentang saldo utang melalui prosedur yang telah dilakukan, yaitu fetching, search unrecorded liability. Jadi kayak fetching ini kan bisa menguji eksistensinya, search unrecorded liability, completeness-nya, dan evaluasi hasil konfirmasi utang usaha. Kalau konfirmasi itu lebih ke mana nih? Lebih banyak sih, ke completeness-nya juga, terus habis itu ke existence-nya, right and obligation-nya juga gitu. Kalau valuation and allocation enggak ya. Terus habis itu yang dikirimkan tadi kan evaluasinya udah ya di nomor 1 ke 8 supplier atau vendor terbesar. Nah, yang pertama, saudara melakukan prosedur audit tadi untuk mengecek apakah semuanya itu tercatat gitu intinya. Terus habis itu apakah terdapat ya kan? Auditor menemukan voucher pengeluaran kas dengan nomor V12 senilai 341 juta tertanggal 5 Januari 2020. Setelah dilakukan tracing, diketahui bahwa voucher V12 ini digunakan untuk pembayaran utang atas vendor KW 000876 dan BD 0066. Oke. Terus habis itu berdasarkan data konfirmasi, ini tuh yang pertama, kalau konfirmasi berarti kita langsung fokus aja yang beda gitu ya nilainya. Kayak yang agree berarti itu kan udah teruji benar gitu. Secara nilainya, valuation and allocation-nya itu udah benar yang agree. Sekarang kita ke yang beda ya. Yang beda nih ya, 140 juta sama 136 juta. Langsung aja sama di sini jurnal koreksinya. Di sini itu ada faktur diterima pada tanggal 3 Januari 2020, namun udah dicatat pada Desember 2019. Barang diterima bersamaan dengan faktur. Jadi di sini itu fakturnya itu udah diterima tanggal 3 Januari 2020, tapi udah dicatat di 2019 gitu. Padahal kan barang diterimanya baru tahun 2020 kan, bersamaan fakturnya di 3 Januari 2020. Seharusnya ini tuh belum boleh ada pengakuan adanya utang usahanya gitu. Belum boleh mencatat inventory pada account payable gitu. Karena nyatetnya harusnya di 3 Januari 2020, tapi perusahaan udah terlanjur nyatet di 2019 gitu. Berarti kan ini kesalahan ini ya, klien kita harus ada koreksi. Berarti tinggal dibalik aja. Tadi kan lagi. Di sini aku lagi seharusnya itu tadi seharusnya sebelumnya yang udah tercatat oleh perusahaan itu kan berarti dia udah terlanjur inventory, langsung aja deh kayak gini, inventory pada account payable gini kan 94 juta.
Padahal seharusnya no entry. Ya udah, tinggal dibalik aja. Yaitu akan payable pada inventory untuk menghilangkan si utang usahanya dan inventory-nya 4 juta. Oke, lanjut ya. Yang beda lagi itu tuh yang di mana nih? Ini ya, 368 juta. Enggak, ini belum ada penjawaban. Ini ya, yang nilainya kelihatan beda. 125 juta sama 235 juta. Beda 110 juta kan? Nah, keterangannya terdapat pembelian bahan baku pada 16 Desember 2019 dan telah dilakukan pembayaran oleh PT Nawiri pada 1 Januari 2020. Oke. Jadi menurut klien kita tuh ini tuh utangnya udah terbayar kok 110 juta pada 1 Januari 2020 gitu. Makanya dia udah nyatet gitu. Tapi kan harusnya pengakuan pelunasan itu tuh baru boleh 1 Januari 2020, bukan di tahun 2019 gitu. Jadi di sini ada koreksinya ke klien kita ya. Yang benar itu si menurut vendor gitu. 2019 itu belum ada pelunasan, 2020 baru ada pelunasan gitu. Jadi yang udah tercatat nih dia udah ini juga tinggal balik-balik aja. Jadi dulunya itu udah terlanjur nyatet account payable. Kalau kita ngelunasin utang kan account payable-nya berkurang gitu kan. Bayarnya pakai cash sejumlah 110 juta gitu. Seharusnya ya sama aja, no entry, ya kan? Harusnya no entry. Insert deh. Biar kayak ada jedanya di sini. Harusnya no entry. Berarti di sini ya udah tinggal dibalik aja. Berarti cash pada account payable pada sejumlah 110 juta gitu. Terus habis itu yang beda lagi mana lagi nih? Ini di poin nomor 7 nih. 90 juta menurut klien kita, tapi menurut si vendor tuh 120 juta konfirmasinya. Nah, di sini keterangannya faktur udah diterima oleh PT Nawiri, namun tanda terima barang baru diterima dari bagian gudang pada bulan apa nih? Tanda terima barang ditandatangani pada 30 Desember 2019. Oh iya, tadi tuh kita ingat lagi ya, aku lupa bilang, kalau tadi itu kan FOB-nya destination kan, makanya kita tuh fokusnya ke barang yang udah diterimanya tuh tanggal berapa, itu baru boleh mengakui adanya pembelian atau utang usahanya. Kan inventory pada account payable itu tuh baru boleh diakuin saat barangnya udah diterima. Itu FOB destination. Nih, FOB destination. Pengakuan saat barang sudah di tangan pembeli. Kalau FOB tadi apa? FOB shipping point. Ya, tinggal pengakuannya berarti sebaliknya. Saat barang udah dikirim oleh vendor. Gitu. Oke. Jadi dari tadi kalau ada nggak ada keterangannya FOB-nya apa ya berarti itu destination karena sesuai keterangan soal tadi. Nah di sini faktur udah diterima tuh sama PT Nawiri, tapi tanda terima barang tuh baru diterima bagian gudang pada tanggal 30 Desember 2019 ditanda tangan itu tanda terimanya. Ya berarti kan dari sini berarti udah boleh mengakui dong karena barangnya udah diterima di 30 Desember 2019 gitu. Tapi selisihnya ini 30 juta. Berarti kan yang benar nih yang ini kan yang punyanya si vendor karena itu tuh barangnya udah dikirim loh, udah di tangan si kita, si kliennya. Harusnya udah ada pencatatan tuh di tahun 2019, tapi di sini belum mencatat sejumlah 30 juta. Berarti seharusnya sama aja, ini juga tinggal ngebalik-balik doang. Seharusnya account payable pada account payable. Inventory pada account payable. Seharusnya sesuai ini. Sejumlah 30 juta gitu ya. Udah tinggal dicatat aja.
maaf. Di sini tuh di perusahaan itu tuh belum ada pencatatan, no entry kan. Si yang udah tercatat. Nah, seharusnya itu tuh seperti ini pencatatannya. Inventory pada account payable di jurnal seharusnya. Gitu. Terus habis itu di sini udah kan terakhir konfirmasi jawaban tidak kembali ini nggak ada nilainya. Terus habis itu ada keterangan lagi, saat melakukan pengecekan faktur pembelian, ditemukan satu faktur pembelian dari vendor DS000987 sebesar 20 juta tertanggal 30 Desember 2019 dengan FOB-nya shipping point. Oke. Berarti di sini kalau FOB shipping point, barangnya itu saat dikirim ya oleh si vendor, kita udah boleh untuk mengakui si pembeliannya tersebut atau utang usahanya. Barang telah dikirim, ini nggak penting ya, karena FOB shipping point ya berarti ketika dia dikirim itu kita bisa ngakuin gitu. Tapi di sini perusahaan belum mencatat sebagai pembelian pada tahun 2020 karena persediaan tersebut diterima, ini 19 ya harusnya. IPO. Karena persediaan tersebut diterima 3 Januari 2020. Nah, di sini kan berarti perusahaan kita salah saji kan, seharusnya tuh 20 juta udah boleh diakuin karena FOB-nya shipping point gitu. Ya berarti di sini seharusnya udah ada pencatatan inventory pada account payable di jurnal seharusnya. Tapi tanpa kita nyatat itu sebenarnya yang penting jurnal koreksinya sih. Nah, si perusahaan ternyata belum ada pencatatan entry. Ya berarti kita koreksi inventory pada account payable jumlah 20 juta. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke kasus 1 nomor 3 ya. Kita langsung ke lead schedule-nya. Lead schedule ya tinggal karena itu langsung totalnya sih kalau schedule utama. Nih, utang usahanya ini ya, saldonya 1.813 juta. Kita taruh ke sini. Oke, langsung. Terus habis itu di sini jurnal koreksinya tadi sesuai itu ya, sesuai yang udah kita koreksi. Pengurangannya di sini debitnya ini kan account payable. Nggak ada debit lagi kan, kredit semua 4 juta. Terus kreditnya berarti di sini yang ini. Yang ini payable tambah ini tambah ini. Ini penambahannya. Makanya tinggal kita cross voting. Ini dikurangin ini ditambah sama saldonya lagi. Udah deh. Berarti di sini kesimpulannya berdasarkan prosedur audit yang telah kami lakukan terdapat salah saji pada akun utang usaha sehingga kami mengusulkan jurnal koreksi sebagaimana yang terlampir di sini gitu. Seharusnya peraudit 1.969 ya berarti understated kan di sini. Makanya tuh kalau di utang usaha tuh biasanya apa ya? Utamanya tuh si completeness-nya karena cenderung si perusahaan itu mengecilkan si utang usahanya gitu atau understatement-nya itu. Ada utang-utang yang jadinya belum tercatat gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.